Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal yang menggantung di ballroom Hotel Bintang 5 itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Namun bagi Maya, cahaya itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk matanya. Ia meremas ujung gaun satin biru tuanya yang sudah mulai terasa sesak, bukan karena ukurannya, melainkan karena rasa cemas yang menghimpit dadanya sejak mereka menginjakan kaki di acara ulang tahun ke-20 PT Graha di Pengembang. Di sampingnya, Aris, suaminya, tampak sangat kontras. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Gelas sampahnya di tangan kanannya bergoyang-goyang berbahaya. Wajahnya memerah karena pengaruh alkohol, dan suaranya yang lantang mendominasi meja bundar tempat mereka duduk bersama rekan-rekan manajer lainnya. Kau tahu, Maya ini sebenarnya sangat beruntung memilikiku. Celetuk Aris tiba-tiba sambil merangkul bahu Maya dengan kasar, menariknya hingga tubuh mungil wanita itu terhuyung. Kalau bukan karena aku yang bekerja keras di kantor ini, dia mungkin masih jadi pelayan kafe atau entah apa di kampungnya. Rekan-rekan Aris tertawa canggung. Maya hanya bisa menunduk, memaksakan senyum tipis yang terasa getir di bibirnya. Ia ingin memprotes, ingin mengingatkan Aris bahwa dialah yang membiayai kuliah Aris hingga lulus dengan tabungan masa kecilnya. Namun ia tahu berdebat dengan Aris di depan umum hanya akan memicu kemarahan pria itu saat mereka sampai di rumah nanti. Sudahlah, Riz. Maya istri yang hebat, dia sangat sabar menemanimu dari nol. Sahut salah satu rekan kerja Aris, mencoba mencairkan suasana. Namun, pujian itu justru menyulut sesuatu yang buruk dalam diri Aris yang sedang mabuk. Aris mendengus sinis. Sabar? Itu karena dia tidak punya pilihan lain. Dia membosankan. Di rumah hanya pakai daster, bau bawang, dan bicaranya cuma soal belanja bulanan. Kadang aku merasa seperti tinggal dengan robot. Maya merasa harga dirinya luruh ke lantai yang dingin. Ia ingin pergi ke toilet, ingin lari. Namun cengkeraman tangan Aris di bahunya mengunci gerakannya. Acara berlanjut ke sesi bebas. Musik mulai berdentum lebih keras. Aris, yang kini sudah menghabiskan gelas keempatnya, tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju panggung kecil di tengah ruangan yang biasanya digunakan untuk live band. Sebelum ada yang bisa mencegahnya, ia merebut mikrofon dari tangan sang vokalis. Tes, tes. Perhatian semuanya. Teriak Aris. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ballroom, membungkam percakapan ratusan karyawan dan jajaran direksi. Maya merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia melihat beberapa orang mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah suaminya yang berdiri goyah di atas panggung. Kita semua bekerja keras di sini. Bukan? Kita butuh penyegaran. Aris tertawa liar. Aku punya ide bagus malam ini. Hidupku terlalu monoton. Istriku di sana itu. Aris menunjuk tepat ke arah Maya dengan jari telunjuknya yang gemetar. Dia sudah kadaluarsa. Dia membosankan. Tidak punya gairah. Tawa beberapa orang terdengar. Namun lebih banyak yang terdiam karena terkejut dengan kekasaran ucapan Aris. Maya merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu habis seketika. Wajahnya memanas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menjadi tontonan. Ia menjadi bahan lelucon suaminya sendiri di depan orang-orang paling berpengaruh di kota ini. Jadi, aku mau tantangan. Aris berteriak lagi. Suaranya makin serak dan tak terkendali. Siapa mau tukar istri? Aku serius. Siapa saja yang punya istri lebih menarik, lebih cerdas, atau lebih berguna, ayo tukar denganku. Aku berikan Maya cuma-cuma malam ini. Hening. Kesunyian yang mencekam jatuh di ballroom itu. Tidak ada lagi tawa. Maya menutup matanya rapat-rapat, membiarkan satu tetes air mata jatuh membasahi pipinya. Ia merasa dikuliti hidup-hidup. Suami yang ia cintai, pria yang ia dukung selama 7 tahun pernikahan, baru saja menjual harga dirinya seperti barang rongsokan di depan umum. Aris terkekeh, menunggu jawaban. Ayo, jangan malu-malu. Mana nyali kalian para lelaki sukses? Tiba-tiba, sebuah suara bariton yang berat, dingin, dan sangat berwibawa memecah keheningan dari arah meja utama. Meja yang paling eksklusif di ruangan itu. Aku mau. Semua kepala menoleh serentak. Aris tersentak.
hampir terjatuh dari panggung karena keterkejutannya. Di sana, berdiri seorang pria dengan setelan jas hitam custom made yang tampak sangat mahal. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam seperti elang, dan auranya begitu mendominasi hingga membuat siapapun merasa kerdil di hadapannya. Dia adalah Adrian Grahadi, sang CEO, pemilik tunggal perusahaan tempat Aris bekerja, pria yang dikenal dingin, tak tersentuh, dan tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Adrian berjalan pelan. Langkah sepatunya terdengar tegas di atas lantai marmer. Ia mengabaikan Aris yang masih melongo di panggung dan berjalan lurus ke arah Maya yang masih terduduk lemas di kursinya. Aris tertawa gugup, mencoba menganggapnya sebagai lelucon. "Ha, Pak Adrian? Bapak bercanda kan? Saya cuma ya tahu sendiri, Pak, intermezzo pesta." Langkah Adrian berhenti tepat di depan Maya. Ia tidak menoleh sedikit pun pada Aris. Adrian membungkuk sedikit, mengulurkan tangannya yang besar dan kokoh ke hadapan Maya yang sedang gemetar. "Aku tidak pernah bercanda soal kesepakatan," ucap Adrian. Suaranya terdengar jelas ke seluruh ruangan meskipun tanpa mikrofon. "Kau sudah menawarkan istrimu di depan ratusan saksi, Aris. Dan aku, sebagai atasanmu, secara resmi menerima tawaran itu." Adrian menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan yang tertahan, namun juga ada sesuatu yang lembut di sana. "Mari, Maya. Pertukaran ini dimulai detik ini juga. Ikut denganku." Maya menatap tangan Adrian, lalu menatap Aris yang mulai pucat pasi di atas panggung. Dunia Maya terasa jungkir balik, namun di dalam rasa malunya yang mendalam, sebuah api kecil mulai menyala. Ia menyadari satu hal, ini adalah jalan keluarnya dari neraka yang diciptakan Aris. Keheningan di ballroom itu terasa begitu pekat hingga suara detak jam dinding di sudut ruangan seolah terdengar seperti dentuman drum. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik. Tangan kekar Pak Adrian yang masih terulur di hadapan Maya. Di atas panggung, Aris tampak seperti patung yang kehilangan nyawa. Wajahnya yang semula merah padam karena alkohol, kini berubah pucat pasi seputih kertas. Tawa konyolnya lenyap, digantikan oleh kerongkongan yang mendadak kering dan rasa dingin yang merayap di punggungnya. Pak Adrian." Suara Aris bergetar. Kali ini tanpa mikrofon namun terdengar jelas karena kesunyian ruangan. "Maksud saya, itu tadi hanya cara untuk meramaikan suasana. Bapak tahu saya suka humor yang sedikit ekstrim." Adrian Grahadi tidak bergeming. Ia tidak memberikan kehormatan sedikit pun untuk menoleh pada bawahannya itu. Tatapannya tetap terkunci pada mata Maya yang sembab. "Humor?" sahut Adrian dingin. Seorang pria yang mempertaruhkan harga diri istrinya di depan publik bukan sedang melucu, Aris. Dia sedang membuat pengumuman. Dan aku adalah tipe orang yang sangat menghargai sebuah pengumuman bisnis. Adrian kembali menatap Maya. "Bagaimana, Maya? Suamimu sudah memberikan izinnya secara terbuka. Apakah kau akan membiarkan penawarannya hangus begitu saja?" Maya merasa seolah-olah seluruh dunianya sedang berputar. Di satu sisi, ia merasa sangat terhina oleh Aris, pria yang selama ini ia layani dengan penuh pengabdian. Di sisi lain, kehadiran Adrian di hadapannya terasa seperti sebuah sekoci di tengah badai. Ia mengenal pria ini, bukan sebagai CEO PT Grahadi Pengembang, tapi sebagai seseorang dari masa lalunya yang terkubur dalam-dalam. Dengan tangan yang masih gemetar, Maya mengangkat wajahnya. Ia melihat kepanikan di mata Aris yang menatapnya dari panggung, seolah-olah suaminya itu baru tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Aris menggelengkan kepala pelan, memberi isyarat agar Maya menolak. Namun, rasa sakit di hati Maya sudah terlalu dalam. Luka yang digoreskan Aris malam ini bukan sekadar goresan, melainkan sebuah tebasan yang mematikan rasa cintanya. Maya menarik napas panjang, lalu dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, ia meletakkan telapak tangannya di atas tangan Adrian. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik. Hangat, kuat, dan stabil. "Aku ikut denganmu, Pak Adrian," ucap Maya dengan suara yang awalnya lirih namun berakhir dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan selama 7 tahun pernikahannya. Gumam kaget meledak di seluruh penjuru ballroom.
Adrian menutup jemarinya, menggenggam tangan Maya dengan erat, seolah memastikan wanita itu tidak akan jatuh. Ia kemudian menarik Maya untuk berdiri. Dengan perlahan dan elegan, Adrian melepaskan jas hitamnya yang mahal dan menyampirkannya ke bahu Maya, menutupi gaun satin yang tadi diejek Aris sebagai kadaluarsa. "Maya, apa-apaan kamu? Kembali ke sini!" Aris berteriak dari panggung, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia melompat turun dari panggung dan mencoba berlari mendekat. Namun dua orang petugas keamanan bertubuh besar yang merupakan pengawal pribadi Adrian langsung menghadang jalannya. "Minggir! Dia istriku!" bentak Aris. Wajahnya kini berubah menjadi merah karena amarah dan malu. "Tadi kau bilang dia bisa ditukar." Adrian menyela sambil mulai melangkah membawa Maya pergi menuju pintu keluar. Dalam dunia bisnis, Aris, sekali transaksi disepakati, tidak ada jalan untuk kembali. Kau harus belajar bertanggung jawab atas ucapanmu. Maya tidak menoleh lagi. Ia membiarkan Adrian menuntunnya melewati kerumunan orang yang menatap mereka dengan berbagai ekspresi. Kasihan, bingung, dan iri. Ia merasa seperti sedang berjalan di dalam mimpi buruk yang tiba-tiba berubah menjadi gerbang menuju kebebasan. Begitu mereka keluar dari hotel, udara malam yang dingin menyapu wajah Maya. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam sudah menunggu di depan lobi. Sopir berpakaian rapi membukakan pintu untuk mereka. Adrian mempersilakan Maya masuk terlebih dahulu. Lalu ia menyusul di sampingnya. Keheningan di dalam mobil mewah itu terasa sangat berbeda dengan keheningan di ballroom tadi. Di sini, suasananya terasa aman. Aroma parfum wood and leather yang maskulin dari tubuh Adrian memenuhi ruangan kabin yang kedap suara. "Kenapa, Adrian?" tanya Maya setelah mobil mulai melaju membelah jalanan kota yang sepi. Ia tidak lagi menggunakan sebutan, "Pak." Adrian menyandarkan punggungnya, menatap lurus ke depan. "Kenapa apa, Maya? Kenapa aku membantumu? Atau kenapa aku membiarkan pria bodoh itu menghinamu begitu lama sebelum aku bergerak? Kenapa kau setuju dengan pertukaran konyol itu? Kau tahu itu akan merusak reputasimu sebagai CEO." Lanjut Maya. Suaranya mulai serak karena sisa tangis. Adrian menoleh, menatap Maya dengan intensitas yang membuat napas wanita itu tercekat. "Reputasi bisa dibangun kembali, Maya. Tapi melihatmu dihancurkan oleh pria yang bahkan tidak pantas mencium debu di kakimu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kubiarkan lebih lama lagi." Maya memalingkan wajah, menatap lampu-lampu jalanan yang melintas cepat. "Dia suamiku, Adrian. Setidaknya, dia dulu suamiku sebelum malam ini." "Dia tidak pernah pantas untukmu," sahut Adrian dingin. 10 tahun yang lalu, saat kau menghilang dari dunia bisnis dan memilih untuk hidup sederhana bersamanya, aku sudah tahu ini akan terjadi. Pria seperti Aris tidak akan pernah menghargai berlian karena matanya terlalu terbiasa melihat sampah." Maya terdiam. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama ini, bahwa ia adalah putri tunggal dari keluarga wira swasta terkaya di wilayah ini yang memilih menyembunyikan identitasnya, ternyata masih diingat dengan baik oleh Adrian. Adrian adalah satu-satunya orang yang tahu siapa Maya sebenarnya sebelum ia memutuskan untuk mati secara identitas demi cintanya pada Aris. "Kau ingin pulang ke rumahmu dengan pria itu?" tanya Adrian lembut. Namun ada nada perintah di dalamnya. "Tidak," jawab Maya cepat. "Aku tidak ingin melihat wajahnya. Tidak malam ini, tidak juga selamanya." "Bagus." Adrian memberikan kode pada sopirnya. "Bawa kami ke apartemen penthouse di Sudirman." "Adrian, apa yang akan kau lakukan?" tanya Maya cemas. Adrian menatap ponselnya, di mana ratusan notifikasi masuk mengenai insiden di pesta tadi. Video Aris berteriak di panggung sudah mulai menyebar di media sosial internal perusahaan. "Aku hanya menjalankan transaksi yang diinginkan suamimu." Adrian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat sangat berbahaya. Dia ingin menukar istrinya dengan sesuatu yang lebih menarik, bukan? Maka aku akan memberikannya apa yang dia minta. Kehancuran total sebagai ganti dari kehadiranmu di hidupnya. Sementara itu, di hotel, Aris berdiri terpaku di lobi yang mulai sepi.
Ia mencoba menelepon Maya, namun nomor istrinya sudah tidak aktif. Ia tidak menyadari bahwa di saat yang sama, tim audit internal perusahaan atas perintah rahasia Adrian mulai bergerak memeriksa semua laporan keuangan yang pernah disentuh oleh Aris selama 5 tahun terakhir. Aris masih mengira ini adalah lelucon. Ia masih mengira besok pagi Maya akan pulang dan memohon maaf padanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia memiliki segalanya. Kebenaran yang akan segera terungkap bukan hanya soal siapa Maya, tapi soal siapa Aris sebenarnya di mata hukum perusahaan. Aris berdiri mematung di lobi hotel yang kini terasa sangat luas dan dingin. Beberapa sisa tamu undangan yang lewat meliriknya dengan tatapan merendahkan. Sebagian lagi berbisik-bisik sambil menutupi mulut dengan tangan. Ia masih memegang ponselnya, menekan nomor Maya berulang kali, namun hanya suara operator yang menyahut datar. Sialan, umpatnya pelan. Napasnya masih bau alkohol, namun kepalanya mulai terasa berdenyut nyeri. Kesadaran mulai merayap masuk, menggantikan keberanian palsu yang tadi diberikan oleh sampanye. Aris berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah drama. Pak Adrian pasti hanya ingin memberinya pelajaran karena ia dianggap terlalu gaduh. Lagi pula, siapa yang mau pada Maya? Istrinya itu hanya wanita rumahan yang membosankan. Pak Adrian, sang CEO yang punya segalanya, tidak mungkin benar-benar menginginkan wanita seperti Maya. Dia pasti cuma mau membuatku takut, gumam Aris sambil berjalan menuju parkiran. Besok pagi, Maya pasti memohon-mohon minta dijemput di apartemen Pak Adrian atau dimanapun dia ditaruh. Dan Pak Adrian akan tertawa sambil berkata bahwa leluconku sangat keterlaluan. Namun, saat ia sampai di mobilnya, sebuah kejutan kecil menantinya. Ban mobilnya digembok, dan sebuah slip denda dari manajemen hotel terselip di wiper. Biasanya, sebagai manajer di PT Grahadi, ia cukup menyebutkan namanya dan segalanya akan beres. Tapi malam ini, petugas keamanan yang biasanya membungkuk hormat padanya justru menatapnya dengan wajah datar. Maaf, Pak Aris. Perintah langsung dari manajemen pusat. Semua fasilitas untuk staf yang terlibat insiden malam ini dibekukan sementara, ujar petugas itu tanpa ekspresi. Aris terpaksa memesan taksi online dengan perasaan dongkol yang meluap-luap. Di dalam taksi, ia membuka grup WhatsApp kantor. Jantungnya hampir copot. Video dirinya yang berteriak di atas panggung sudah menyebar. Komentarnya beragam, namun sebagian besar berisi hujatan. Ada juga yang membagikan foto saat Pak Adrian menggandeng Maya keluar. Gila, si Aris beneran jual istrinya ke bos besar. Tulis salah satu rekan kerjanya. Kayaknya karir Aris tamat malam ini. Aris melempar ponselnya ke jok samping. Tamat? Tidak mungkin. Aku ini manajer proyek terbaik. Perusahaan butuh aku. Sesampainya di rumah, Aris menendang pintu depan dengan kasar. Ia mengharapkan suasana rumah yang hangat, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan dan keheningan. Biasanya, Maya akan menyambutnya dengan secangkir air jahe hangat dan senyuman sabar meskipun Aris pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Ia melangkah ke kamar tidur utama. Ia membuka lemari pakaian Maya dengan kasar, berniat melemparkan baju-baju istrinya ke lantai sebagai bentuk pelampiasan amarah. Namun, tangannya berhenti di udara. Lemari itu hampir kosong. Hanya tersisa beberapa daster lama dan baju-baju usang yang sering Aris ejek. Baju-baju yang sedikit lebih bagus, surat-surat penting, dan perhiasan kecil milik Maya sudah lenyap. Di atas meja rias yang biasanya penuh dengan produk perawatan kulit murah milik Maya, kini hanya ada sebuah kotak bludru kecil yang terbuka. Di dalamnya ada cincin pernikahan mereka. Aris merasakan sebuah pukulan telak di ulu hatinya. Kapan dia sempat mengemas barang? Tadi dia pergi bersamaku tanpa membawa apa-apa. Pikirnya panik. Ia tidak tahu bahwa selama Adrian menuntun Maya keluar, orang-orang suruhan Adrian sudah bergerak secepat kilat menuju rumah ini untuk mengambil barang-barang esensial milik Maya atas permintaan wanita itu lewat pesan singkat-singkat yang diketikkan Adrian untuknya. Tiba-tiba, ponsel Aris bergetar hebat. Bukan dari Maya, melainkan notifikasi dari aplikasi perbankannya. Pemberitahuan. Kartu kredit Anda dengan nomor akhiran 4021 telah dinonaktifkan.
Pemberitahuan. Penarikan otomatis untuk cicilan mobil gagal. Saldo tidak mencukupi. Aris terbelalak. Apa-apaan ini? Ia segera mengecek saldo rekening utamanya. Angka yang tertera di sana membuat dunianya seolah runtuh. Saldo yang seharusnya berisi ratusan juta rupiah hasil, proyek sampingan, dan gaji bulanannya, kini hanya menyisakan beberapa ratus ribu rupiah saja. Semua aset itu atas nama Maya. Selama ini, karena alasan pajak dan agar tidak terdeteksi oleh audit internal perusahaan jika suatu saat ada pemeriksaan, Aris selalu menyimpan uang dan asetnya di bawah nama istrinya. Ia berpikir Maya adalah wanita bodoh yang tidak akan berani menyentuh uang itu tanpa izinnya. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Aris. Ia segera berlari ke arah meja kerja, mencari buku tabungan dan sertifikat rumah yang disimpan di brankas kecil. Saat ia membukanya, brankas itu sudah kosong. Hanya ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan tangan Maya yang rapi. Kau bilang aku tidak berguna dan bisa ditukar. Maka aku menukar keberadaanku dengan kebebasanku. Selamat menikmati rumah kosong ini, Aris. Ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Aris jatuh terduduk di lantai. Rasa mual akibat alkohol tadi kini berubah menjadi rasa mual karena ketakutan yang nyata. Ia baru menyadari bahwa Maya bukan sekadar pergi, tapi Maya telah menarik seluruh fondasi hidupnya. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di jantung kota, Maya berdiri di balkon yang menghadap ke gemerlap lampu Jakarta. Ia mengenakan jubah mandi sutra yang disediakan oleh Adrian. Di tangannya, ia memegang segelas air putih, bukan sampanye. Adrian berjalan mendekat, berdiri di sampingnya namun tetap menjaga jarak yang sopan. Orang-orangku sudah mengamankan semuanya. Tabungan, surat tanah, dan bukti-bukti aset yang dia sembunyikan atas namamu. Semuanya sudah berada di tangan pengacara. Maya menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih segar daripada sebelumnya. Terima kasih, Adrian. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ini bukan akhir, Maya, sahut Adrian pelan. Ini adalah awal. Besok pagi, tim auditku akan menyerahkan laporan ke kepolisian soal penggelapan dana proyek yang dilakukan Aris. Dia tidak hanya kehilangan istri dan hartanya, dia akan kehilangan kebebasannya. Maya menoleh ke arah Adrian. Kau melakukannya dengan sangat cepat. Adrian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan banyak arti. Aku sudah menunggu saat ini selama 7 tahun. Maya. Sejak hari kau menolak lamaranku dan memilih pria itu. Aku hanya memastikan bahwa saat kau kembali, kau tidak akan pernah ingin menoleh ke belakang lagi. Maya tertegun. Ia menyadari bahwa pelarian ini bukan sekadar kebetulan. Adrian tidak hanya sedang melakukan pertukaran istri, dia sedang menjemput kembali sesuatu yang ia anggap miliknya yang hilang. Di kejauhan, sirine mobil polisi terdengar samar, entah menuju kemana. Namun bagi Aris yang meringkuk di lantai rumahnya yang sepi, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depannya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar penthouse milik Adrian, namun suasana di dalamnya jauh dari hangat. Maya duduk di meja makan marmer, menatap sebuah map coklat tebal yang diletakkan Adrian di hadapannya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang selama ini ia kunci rapat di dalam kotak memorinya. Akta kelahiran aslinya, sertifikat saham di Lazuardi Group, dan paspor diplomatik yang sudah lama tidak ia gunakan. Sudah waktunya, Maya, ucap Adrian sambil menyesap kopi hitamnya. Dunia sudah terlalu lama mengenalmu sebagai Maya sang istri manajer. Sekarang saatnya mereka mengenal Maya Lazuardi. Maya mengusap permukaan map itu. 7 tahun lalu, ia meninggalkan kemewahan Lazuardi Group karena jatuh cinta pada Aris. Ia ingin membuktikan bahwa cinta bisa dibangun dari nol tanpa embel-embel nama besar ayahnya. Ia rela menyamar menjadi wanita sederhana, tinggal di kontrakan sempit saat Aris masih menjadi staf biasa, dan memasak dengan anggaran ketat. Namun, Aris justru mengkhianati kesederhanaan itu dengan kesombongan saat ia mulai naik jabatan. Apakah ini tidak terlalu cepat? Tanya Maya ragu. Aris sudah mulai bergerak, jawab Adrian tenang.
Tadi malam dia mencoba mencairkan deposito di bank sentral atas namamu, tapi tentu saja sistem sudah memblokirnya. Dia juga mencoba menghubungi beberapa kontak lamamu di kampung untuk mencari tahu keberadaanmu. Dia panik. Maya. Dan pria panik akan melakukan hal bodoh. Sementara itu, di kantor pusat PT Grahadi, suasana terasa sangat mencekam. Aris datang dengan kemeja yang tidak disetrika rapi dan mata merah karena kurang tidur. Ia berjalan cepat menuju ruangannya, mengabaikan tatapan sinis dari staf administrasi. Ia harus segera mengakses server proyek untuk menghapus jejak beberapa transaksi ilegal sebelum tim audit datang. Namun, saat ia mencoba menempelkan kartu aksesnya di pintu ruangan manajer, lampu indikator menyala merah. Maaf, Pak Aris. Akses Anda telah dicabut. Suara seorang satpam terdengar dari belakang. Aris berbalik dengan emosi meluap. Apa-apaan ini? Saya manajer di sini. Buka pintunya. Perintah langsung dari direksi. Pak, Anda diminta segera menuju ruang rapat utama. Satpam itu tidak lagi bersikap ramah. Ia didampingi oleh 2 petugas keamanan tambahan. Aris merasa lututnya lemas. Dengan sisa-sisa harga diri yang hancur, ia berjalan menuju ruang rapat. Di dalam, sudah menunggu jajaran direksi dan tim hukum perusahaan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kehadiran seorang pria tua berambut putih dengan setelan jas yang sangat ia kenal dari berita-berita ekonomi. Gunawan Lazuardi, pemilik Lazuardi Group yang merupakan raksasa properti saingan terbesar PT Grahadi. Apa yang dilakukan Pak Gunawan di sini? Tanya Aris terbata-bata sambil duduk di kursi panas. Adrian, yang duduk di kursi pimpinan, memutar kursinya dengan perlahan. Beliau di sini sebagai saksi dan juga sebagai pihak yang akan menuntutmu, Aris. Menuntut? Untuk apa? Soal kejadian semalam? Itu hanya lelucon. Pak Adrian, saya minta maaf. Aris mencoba membela diri. Ini bukan soal lelucon tukar istri yang memuakan itu, Aris. Sahut Gunawan Lazuardi dengan suara berat yang menggelegar. Ini soal 7 tahun kau memperlakukan putri tunggalku seperti sampah. Dan ini soal dana proyek senilai 15 miliar yang kau alihkan ke rekening pribadi yang kau buat atas nama putriku tanpa sepengetahuannya. Dunia Aris seolah berhenti berputar. Putri tunggal? Putri? Siapa? Siapa yang Bapak maksud? Aris menatap Pak Gunawan dengan bingung. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah anggun. Ia mengenakan setelan blazer berwarna gading yang elegan. Rambutnya yang biasa dikuncir kuda kini terurai indah, dan riasan wajahnya memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi daster bau bawang. Tidak ada lagi wanita penurut yang bisa ia bentak kapan saja. Maya? Bisik Aris. Suaranya nyaris hilang. Maya tidak duduk di samping Aris. Ia berjalan menuju kursi kosong di sebelah Pak Gunawan. Pria tua itu meraih tangan Maya dan mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Kenalkan, Aris. Ucap Adrian dengan nada mengejek yang sangat kentara. Ini adalah Maya Lazuardi. Pemegang saham mayoritas di perusahaan ini melalui akuisisi diam-diam yang dilakukan Lazuardi Group bulan lalu. Jadi, secara teknis, istri yang ingin kau tukarkan semalam adalah bos besarmu sendiri. Aris merasakan lambungnya bergejolak. Rasa mual yang lebih hebat dari mabuk semalam menghantamnya. Ingatannya berputar pada momen-momen ia merendahkan Maya, menyebutnya tak berpendidikan, memaksanya mencuci kakinya saat ia pulang larut malam, dan puncaknya, menawarkannya pada pria lain di depan umum. Maya sayang, ini pasti salah paham. Aris mencoba berdiri, ingin mendekat. Kenapa kamu tidak bilang? Aku melakukan itu semua semalam karena aku sedang stres. Aku tidak bermaksud. Cukup, Aris. Potong Maya. Suaranya sangat tenang, namun dingin seperti es. 7 tahun aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang baik. Aku melepas namaku, kemewahanku, hanya untuk melihat apakah kau mencintaiku sebagai Maya, atau mencintaiku karena apa yang aku punya. Ternyata, kau tidak mencintai keduanya. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Maya meletakkan sebuah map di depan Aris.
Itu adalah surat cerai dan laporan audit forensik. Penggelapan dana yang kau lakukan atas namaku sudah aku bersihkan. Dan semua buktinya kini mengarah padamu sebagai pelaku tunggal. Kau menggunakan namaku untuk mencuri. Aris, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Maya, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Aku suamimu. Aris mulai menangis. Sebuah pemandangan yang menjijikkan bagi siapapun di ruangan itu. Tadi malam kau bilang kau butuh yang segar, bukan? Maya berdiri, menatap Aris dengan tatapan kosong. Sekarang kau akan mendapatkan suasana yang sangat segar di balik jeruji besi. Adrian, silakan lanjutkan. Adrian mengangguk. Pintu ruangan terbuka lagi. Dan kali ini 2 orang penyidik kepolisian masuk. Aris Wijaya, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Ujar salah satu polisi sambil memborgol tangan Aris. Aris berteriak-teriak, memohon ampun sambil diseret keluar ruangan. Suaranya menggema di koridor kantor, menjadi tontonan semua staf yang tadi pagi ia hina. Ia panik, ia hancur, dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa wanita yang ia anggap kadaluarsa, ternyata adalah sosok yang memegang seluruh hidupnya di dalam genggaman tangannya. Di dalam ruangan, Maya menghela napas panjang. Beban yang ia pikul selama 7 tahun akhirnya terangkat. Pak Gunawan memeluk putrinya. Sementara Adrian menatap Maya dengan senyum bangga. Permainan baru dimulai. Maya, bisik Adrian. Sekarang, mari kita tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya penguasa bisnis yang baru. Dunia Aris Wijaya runtuh dalam semalam. Pria yang kemarin merasa sebagai raja di kantornya itu kini meringkuk di sebuah sel sementara yang sempit, berbau pengap, dan hanya diterangi lampu redup. Ia masih mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai saat diseret polisi. Namun kini kemeja itu sudah kusut masai dan basah oleh keringat dingin. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suaranya sendiri berteriak di atas panggung. Siapa mau tukar istri? Teriakan itu kini terdengar seperti kutukan yang menggema di kepalanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa jawaban, "Aku mau," dari Pak Adrian bukan sekadar tantangan pria alfa, melainkan sebuah penyelamatan terencana bagi seorang ratu yang sedang menyamar. Maya Lazuardi. Gumam Aris dengan bibir pecah-pecah. Bagaimana mungkin? Ia teringat betapa seringnya ia memarahi Maya jika wanita itu telat menyiapkan sarapan. Ia teringat betapa ia pernah melemparkan uang belanja ke wajah Maya sambil menghinanya, karena tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Aris tertawa getir dalam kegelapan selnya. Ternyata selama ini ia sedang memaki seorang wanita yang sanggup membeli seluruh asetnya tanpa perlu berkedip. Sementara itu, di kantor pusat PT Grahadi, suasana berubah 180 derajat. Pagi itu, seluruh karyawan dikumpulkan di lobi utama. Sebuah videotron besar menampilkan struktur organisasi perusahaan yang baru. Adrian Grahadi berdiri di tengah podium, namun ia tidak sendirian. Di sampingnya, Maya berdiri dengan keanggunan yang mematikan. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna midnight blue yang sangat pas dengan bentuk tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, dan anting berlian kecil di telinganya memancarkan kemewahan yang berkelas, bukan kemewahan norak yang sering dipamerkan Aris. Mulai hari ini, Adrian membuka pidatonya dengan suara mantap. PT Grahadi secara resmi menjadi bagian dari Lazuardi Group melalui skema merger strategis. Dan saya dengan bangga memperkenalkan komisaris utama kita yang baru, Ibu Maya Lazuardi. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Banyak karyawan wanita yang selama ini merasa kasihan pada Maya, yang mereka kenal hanya sebagai istri manajer yang pendiam, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Maya melangkah maju ke mikrofon. "Terima kasih, Pak Adrian," ucap Maya. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa melalui pengeras suara. "Saya tidak akan banyak bicara soal masa lalu. Bagi saya, perusahaan ini butuh pembersihan. Integritas adalah harga mati. Siapapun yang mencoba mengikuti jejak mantan manajer kalian dalam hal penggelapan dana atau perilaku tidak etis, pintu keluar selalu terbuka lebar." Kalimat, mantan manajer, itu terasa seperti tamparan bagi siapapun yang dulu merupakan antek-antek Aris. Hari itu juga,
Maya mulai melakukan perombakan besar-besaran. Ia membatalkan semua kontrak vendor yang merupakan kerabat Aris dan membekukan semua tunjangan yang pernah diberikan perusahaan kepada suaminya itu. Sore harinya, Maya duduk di ruangan kantor yang dulunya milik Aris. Ia sudah memerintahkan agar semua perabot lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Ia tidak ingin ada jejak Aris di sana. Adrian masuk ruangan tanpa mengetuk pintu, membawa sebuah map biru. Ini daftar aset yang sudah berhasil ditarik oleh pengacara. Rumah yang kalian tempati, 2 unit apartemen investasi, dan 3 mobil mewah. Semuanya sudah kembali atas namamu. Aris sekarang tidak punya apa-apa kecuali hutang pada bank karena kartu kreditnya sudah mencapai limit. Maya menatap keluar jendela, ke arah jalanan Jakarta yang macet. Bagaimana dengan kasusnya di kepolisian? Tim hukumku sudah menyerahkan bukti tambahan soal suap yang dia terima dari kontraktor nakal. Adrian duduk di kursi di depan meja Maya. Aris terancam hukuman 12 tahun penjara. Dia terus-menerus memohon untuk bertemu denganmu. Maya, katanya dia ingin minta maaf. Maya tersenyum tipis, namun matanya tetap dingin. Maaf? Dia minta maaf karena dia menyesal telah menyakitiku. Atau karena dia menyesal telah kehilangan uangku? Aku tahu Aris. Dia tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Dia hanya menyesali nasib buruknya. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Adrian. Aku ingin dia melihat segalanya. Adrian. Aku ingin dia melihat keberhasilanku dari balik jeruji besi. Aku ingin setiap kali dia melihat televisi di penjara, dia melihat wajahku sebagai pemimpin bisnis yang sukses. Itulah hukuman yang paling pantas bagi pria narsis sepertinya. Minggu-minggu berikutnya adalah periode di mana Aris mulai merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Di dalam penjara, ia menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena berita kasus tukar istri itu telah menyebar. Mereka menganggap Aris sebagai pria paling bodoh di dunia karena telah membuang tambang emas demi ego sesaat. Di suatu siang, saat jam makan di penjara, sebuah televisi tua di sudut ruangan menyiarkan berita bisnis. Aris berhenti mengunyah nasi cadongnya yang keras saat melihat wajah Maya di layar. Maya Lazuardi, CEO baru Lazuardi Group, baru saja menandatangani kontrak kerjasama internasional dengan investor Dubai senilai 50 triliun rupiah. Dalam berita itu, Maya tampak sedang berjabat tangan dengan pangeran dari Dubai. Ia tampak begitu bersinar, begitu cantik, dan begitu jauh dari jangkauan Aris. Di samping Maya, Adrian Grahadi selalu setia mendampingi dengan tatapan memuja yang tidak bisa disembunyikan. Itu istriku. Bisik Aris spontan. Seorang narapidana besar di sampingnya tertawa keras lalu memukul tengkuk Aris hingga ia tersungkur. Istrimu? Kau bilang kau sudah menukarnya, kan? Sekarang dia milik dunia, dan kau milik selokan ini. Makan saja nasimu, manajer bodoh. Aris menangis terseduh-seduh di lantai penjara yang dingin. Ia baru menyadari bahwa saat ia berteriak ingin menukar istrinya malam itu, ia sebenarnya sedang menandatangani surat kematian bagi dirinya sendiri. Ia telah menukar surga dengan neraka, dan kini ia harus mendekam di sana selama belasan tahun ke depan. Maya benar-benar telah bertransformasi. Ia bukan lagi bayangan Aris. Ia adalah matahari yang menyinari dunianya sendiri. Sementara Aris hanyalah debu yang tertiup angin dan terlupakan. Dinding sel yang lembab dan dingin menjadi saksi bisu kehancuran mental Aris Wijaya. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara bentakan sipir, bukan lagi oleh aroma kopi dan suara lembut Maya yang membangunkannya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal, kini tampak kusam dan berantakan. Namun, di tengah keterpurukannya, sifat narsistik Aris belum sepenuhnya mati. Di kepalanya yang mulai tidak stabil, ia masih merasa bahwa dirinya adalah korban. Ini semua pasti rencana Maya dan Adrian sejak awal, geram Aris sambil mencoret-coret lantai sel dengan batu kecil. Mereka pasti sudah berselingkuh di belakangku, lalu menjebakku agar aku terlihat buruk di pesta itu. Ya, itu masuk akal. Maya tidak mungkin sepintar itu untuk merencanakan ini sendirian. Aris menolak menerima kenyataan bahwa dialah yang menghancurkan dirinya sendiri.
Dengan sisa-sisa kesombongan yang tersisa, ia mulai menyusun rencana untuk membalas dendam. Melalui bantuan seorang sipir yang berhasil ia suap dengan menjanjikan sisa uang tunai yang ia sembunyikan di sebuah loker rahasia di gym langganannya, Aris berhasil mendapatkan akses untuk menelepon seseorang di luar. Orang yang ia hubungi adalah Rico, tangan kanannya dulu di kantor yang juga sering membantunya menutupi jejak perselingkuhan dan penggelapan dana. "Rico, ini aku, Aris." Bisik Aris panik saat sambungan terhubung. "Riz? Gila kau. Berani-beraninya menelepon. Namamu itu racun di kantor sekarang." Suara Rico terdengar ketakutan. "Dengarkan aku, Rico. Aku tahu kau masih punya akses ke file lama di laptop divisi. Cari file bernama Proyek Melati. Di sana ada bukti bahwa Maya juga menandatangani beberapa dokumen keuangan. Jika aku jatuh, dia juga harus jatuh. Kita bisa tuduh dia terlibat dalam penggelapan itu. Kita buat berita di media sosial kalau dia hanya pura-pura jadi korban agar bisa naik jabatan jadi komisaris." Rico terdiam sejenak. "Riz, kau sudah gila? Maya Lazuardi itu sekarang punya tim hukum yang bisa menghancurkanmu dalam hitungan detik. Lagi pula, dokumen yang kau maksud sudah diambil oleh tim audit forensik Pak Adrian 2 hari setelah kau ditahan. Pasti ada salinannya. Rico, tolong aku. Aku akan memberimu setengah dari uang di loker itu." Aris memohon. Suaranya parau karena putus asa. Rico akhirnya setuju, bukan karena setia kawan, tapi karena serakah. Namun, apa yang tidak disadari Aris adalah bahwa sistem keamanan digital di PT Grahadi kini berada di bawah kendali penuh Departemen IT Lazuardi Group yang jauh lebih canggih. Setiap kali ada yang mencoba mengakses folder lama terkait Aris, sistem akan mengirimkan notifikasi langsung ke ponsel Maya dan Adrian. Malam itu, di kantornya yang mewah, Maya sedang meninjau laporan penjualan saat ponselnya bergetar. Sebuah peringatan masuk. Percobaan akses ilegal pada server arsip, user, Rico Prasetya. Maya menatap layar itu dengan ekspresi datar. Ia lalu menekan tombol intercom. "Adrian, kau lihat ini." Beberapa saat kemudian, Adrian masuk ruangan Maya dengan senyum miring di wajahnya. "Rico Prasetya. Aku sudah menduga pria itu tidak akan bertahan lama tanpa mencoba berbuat curang. Rupanya Aris masih punya kaki tangan di luar. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Maya. "Kita biarkan mereka merasa menang untuk sesaat," jawab Adrian sambil bersandar di meja Maya. "Biarkan mereka mengambil file yang mereka inginkan. File Proyek Melati yang asli sudah aku ganti dengan file jebakan. Jika mereka menyebarkannya ke media, file itu justru akan mengungkap daftar semua wanita yang pernah Aris belikan barang mewah menggunakan uang perusahaan. Itu akan menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Aris." Keesokan harinya, sebuah akun anonim di media sosial mencoba menyebarkan dokumen rahasia yang mengklaim bahwa Maya Lazuardi terlibat dalam skandal korupsi suaminya. Aris, yang memantau berita melalui televisi di ruang bersama penjara, merasa sangat bersemangat. Ia menunggu ledakan berita itu. Ia menunggu Maya terseret ke penjara bersamanya. Namun, ledakan itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dalam hitungan jam, tim hukum Lazuardi Group merilis pernyataan resmi beserta bukti-bukti yang jauh lebih mencengangkan. Mereka tidak hanya membantah keterlibatan Maya, tapi juga merilis data digital yang menunjukkan bahwa dokumen yang disebarkan oleh akun anonim tersebut adalah dokumen palsu yang dimanipulasi oleh Rico Prasetya atas perintah Aris Wijaya dari dalam penjara. Lebih parah lagi, file Proyek Melati yang disebarkan itu ternyata berisi daftar lengkap perselingkuhan Aris selama 3 tahun terakhir, lengkap dengan bukti transfer hotel, pembelian perhiasan untuk selingkuhannya, dan percakapan mesum yang sangat menjijikan. Seluruh Indonesia kini tidak hanya melihat Aris sebagai koruptor, tapi sebagai pria hidung belang yang paling tidak tahu malu. Publik yang tadinya mungkin memiliki sedikit rasa kasihan, kini berbalik menghujatnya dengan lebih keji. Sore itu, Aris dipanggil ke ruang kunjungan. Ia berharap itu adalah pengacaranya yang membawa berita baik. Namun, yang duduk di balik kaca pembatas adalah Maya. Maya tampil sangat mempesona dengan pakaian serba hitam,
kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Ia menatap Aris tanpa rasa benci. Hanya ada rasa jijik yang dingin. Kau masih mencoba menjatuhkanku, Aris? Tanya Maya melalui gagang telepon. Maya, itu semua fitnah. Riko yang melakukannya. Aris mencoba berbohong, namun suaranya bergetar hebat. Sudahlah, potong Maya. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar bualanmu. Aku datang untuk memberitahu bahwa karena upayamu menyebarkan fitnah ini, tuntutan hukumanmu ditambah. Jaksa baru saja menambahkan pasal pencemaran nama baik dan upaya manipulasi bukti. Kau tidak akan keluar dari sini dalam 12 tahun. Aris, mungkin 20 tahun. Aris membelalakan mata. Ia menggedor kaca pembatas dengan tangannya yang terborgol. Maya, maafkan aku. Aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Aku cemburu melihatmu dengan Adrian. Maya berdiri, perlahan meletakkan gagang telepon. Sebelum beranjak pergi, ia mendekatkan wajahnya ke kaca dan berbisik, cukup keras agar Aris bisa membacanya dari gerakan bibirnya. Kau tidak pernah mencintaiku. Aris, kau hanya mencintai bayangan dirimu yang merasa hebat saat bersamaku. Sekarang, nikmatilah bayangan itu sendirian di sini. Maya berjalan keluar dengan langkah mantap, meninggalkan Aris yang menjerit-jerit histeris hingga petugas keamanan harus menyeretnya kembali ke sel isolasi. Di luar penjara, Adrian sudah menunggu di samping mobil. Selesai? Tanya Adrian singkat. Selesai, jawab Maya. Sekarang, aku ingin fokus pada masa depan. Aris sudah menjadi sejarah yang terkubur. Adrian membukakan pintu mobil untuk Maya. Bagus, karena ada banyak hal indah di masa depan yang ingin kutunjukkan padamu, Maya. Mobil mewah itu melaju meninggalkan gedung penjara yang kelabu, membawa Maya menuju kehidupan barunya yang penuh cahaya, sementara Aris Wijaya benar-benar telah kehilangan segalanya. Harta, nama baik, dan satu-satunya wanita yang pernah dengan tulus mencintainya. Waktu seolah berhenti berputar di dalam sel isolasi tempat Aris kini mendekam. Setelah insiden fitnah yang gagal total, Aris dipindahkan ke blok dengan pengamanan lebih ketat. Tidak ada lagi televisi, tidak ada lagi akses telepon, dan yang paling menyiksa, tidak ada lagi orang yang bisa ia perintah atau ia bohongi. Di sini, ia dipaksa berhadapan dengan satu-satunya orang yang paling ia benci sekaligus ia takuti, dirinya sendiri. Pikiran Aris mulai retak. Di malam hari, ia sering berhalusinasi melihat Maya berdiri di sudut selnya, mengenakan gaun biru tua dari malam pesta itu, namun dengan wajah yang bersinar terang hingga membutakan matanya. Maya dalam halusinasinya tidak bicara. Ia hanya tersenyum simpul, senyum yang sama yang selalu Maya berikan saat Aris memaki-makinya dulu. Senyum kesabaran yang ternyata adalah bom waktu. Pergi. Jangan menatapku seperti itu. Teriak Aris pada bayangan di dinding. Sipir yang lewat hanya menggelengkan kepala, menganggap Aris sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, di luar dinding penjara, dunia sedang merayakan kelahiran seorang bintang baru. Maya Lazuardi bukan lagi sekadar nama di belakang meja komisaris. Ia telah menjadi ikon pemberdayaan perempuan. Keberaniannya meninggalkan suami yang toksik dan mengambil alih perusahaan besar menjadi tajuk utama di berbagai majalah bisnis dan gaya hidup. Pagi itu, di kantor pusat Lazuardi Group yang baru, Adrian masuk ruangan Maya dengan sebuah map hitam yang tampak sangat resmi. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Maya, ini bukan soal bisnis, tapi soal Aris. Maya, yang sedang memeriksa desain untuk proyek perumahan ramah lingkungan terbarunya, mendongak. Apalagi yang dia lakukan? Mencoba bunuh diri. Hampir, jawab Adrian serius. Tapi bukan itu poinnya. Tim investigasiku menemukan sesuatu saat mereka membersihkan apartemen rahasia yang dulu disewa Aris atas nama asistennya. Mereka menemukan sebuah brankas kecil yang tidak terdaftar di laporan manapun. Adrian meletakkan isi brankas itu di atas meja. Bukan uang, bukan emas, melainkan tumpukan surat dan sebuah buku harian tua milik Ibu Aris yang sudah meninggal dunia 10 tahun lalu. Maya mengernyitkan dahi. Ia mengambil buku harian itu dan membacanya perlahan. Semakin ia membaca, semakin matanya membelalak.
Di sana tertulis rahasia yang selama ini Aris sembunyikan bahkan dari istrinya sendiri. Aris sebenarnya adalah anak haram dari seorang pria kaya yang merupakan saingan bisnis ayah Maya di masa lalu. Selama ini, Aris mendekati Maya bukan hanya karena cinta atau uang, melainkan sebagai bagian dari rencana balas dendam pribadi terhadap keluarga Lazuardi. Dia tahu siapa aku sejak awal, bisik Maya. Suaranya bergetar. Ya, sahut Adrian dengan nada rendah. Dia tahu kau Putri Gunawan Lazuardi. Dia mendekatimu dengan topeng pria sederhana yang berjuang dari nol agar kau jatuh cinta dan melepaskan identitasmu. Rencananya adalah menghancurkanmu dari dalam, membuatmu merasa tidak berdaya, lalu perlahan-lahan mengambil alih aset keluarga Lazuardi melalui dirimu. Maya menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa mual. Ternyata, selama 7 tahun ini, ia tidak hanya tinggal dengan seorang narsistik, tapi dengan seorang predator yang merencanakan kejatuhannya setiap hari. Segala makian Aris, segala upayanya membuat Maya merasa bodoh dan tidak berguna, adalah taktik sistematis untuk menghancurkan kepercayaan diri Maya agar ia tidak pernah kembali ke pelukan ayahnya. Tapi dia gagal, lanjut Adrian, melangkah mendekat ke kursi Maya. Dia gagal karena dia meremehkan satu hal, kekuatan aslimu. Dia mengira dengan mengurungmu dalam daster dan dapur, otak bisnis Lazuardi MU akan tumpul. Dia lupa bahwa singa tetaplah singa, meskipun kau memakaikannya kalung kucing. Maya menutup buku harian itu dengan bantingan keras. Rasa sedih yang tadinya masih tersisa sedikit di sudut hatinya kini menguap sepenuhnya, digantikan oleh kemarahan yang murni dan dingin. Dia ingin menghancurkan keluargaku. Maya berdiri. Matanya berkilat. Kalau begitu, aku harus memastikan dia tahu bahwa dialah yang hancur berkeping-keping. Adrian, atur pertemuan terakhir. Aku ingin menemuinya di penjara, tapi kali ini bukan sebagai mantan istri yang terluka. Pertemuan itu terjadi 2 hari kemudian. Kali ini, pertemuan tidak dilakukan di ruang kunjungan biasa dengan sekat kaca. Atas pengaruh Adrian dan status Maya sebagai tokoh publik penting, mereka diizinkan bertemu di ruang interogasi yang lebih privat. Aris dibawa masuk oleh 2 petugas. Ia tampak kurus kering, tangannya gemetar, dan wajahnya dipenuhi luka memar, mungkin akibat perkelahian dengan narapidana lain. Saat melihat Maya, matanya memancarkan harapan palsu. Maya, kau datang? Kau sudah tahu kan kalau aku tidak bersalah? Tolong keluarkan aku dari sini. Rintih Aris. Maya tidak duduk. Ia berdiri di depan Aris, lalu melempar buku harian ibunya ke atas meja besi itu. Suasana mendadak hening. Aris menatap buku harian itu, dan seketika itu juga, harapan di matanya mati. Wajahnya berubah dari memelas menjadi topeng kebencian yang murni. Jadi kau sudah tahu, ucap Aris. Suaranya kini berubah drastis, dingin dan penuh dengki. Tidak ada lagi akting suami yang tersakiti. 7 tahun, Aris, ucap Maya. 7 tahun kau berpura-pura mencintaiku hanya untuk membalas dendam pada ayahku? Kau sangat menyedihkan. Kau membuang masa mudamu hanya untuk menjadi parasit di hidupku. Aris tertawa parau, suara tawa yang terdengar gila. Ya, aku benci ayahmu. Dia menghancurkan ayahku. Dan aku ingin melihat putrinya menjadi pelayan di kakiku. Aku hampir berhasil. Maya, kalau saja malam itu aku tidak mabuk dan berteriak di panggung itu, kau masih akan mencucikan kakiku sekarang. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Aris. Maya menarik napas panjang, menstabilkan emosinya. Justru karena kau begitu sombong, Tuhan menunjukkan siapa kau sebenarnya, kata Maya dengan nada yang sangat tenang, yang justru jauh lebih menakutkan bagi Aris. Kau ingin menghancurkan Lazuardi? Lihat aku sekarang. Aku adalah Lazuardi yang paling kuat. Dan kau? Kau adalah sampah yang bahkan ayahnya sendiri tidak sudi mengakuinya. Kau tahu kenapa ayahmu tidak pernah mencarimu? Karena dia tahu kau hanya akan menjadi kegagalan. Aris meraung, mencoba menerjang Maya, namun rantai di kakinya dan petugas dengan sigap menahannya. Ia berteriak-teriak mengeluarkan kutukan dan kata-kata kotor. Maya berjalan menuju pintu.
Sebelum keluar, ia menoleh sedikit. Oh, satu lagi. Adrian bukan hanya sekadar bosku sekarang. Dia adalah pria yang akan memberiku apa yang tidak pernah bisa kau berikan. Rasa hormat. Dan saat kami menikah nanti, aku akan memastikan kau mendapatkan foto pernikahannya di selmu setiap hari. Maya keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di lorong penjara, Adrian sudah menunggu. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya merangkul bahu Maya, memberikan kekuatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari Aris. Di dalam ruangan, suara teriakan Aris lambat laun berubah menjadi isak tangis keputusasaan. Ia menyadari bahwa dendamnya telah memakan dirinya sendiri. Ia telah menukar hidup yang sempurna dengan obsesi gelapnya, dan kini ia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Dinding sel nomor 402 kini menjadi semesta kecil bagi Aris Wijaya. Namun, semesta itu terus menyusut, menghimpit kewarasannya hingga ke titik nadir. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Maya, Aris tidak lagi menjadi pria yang penuh rencana. Ia berubah menjadi sosok bayangan yang menghabiskan waktu dengan menatap langit-langit, menghitung retakan semen yang seolah membentuk peta kegagalannya. Di dunia luar, musim telah berganti. Namun badai bagi Aris belum berakhir. Pagi itu, seorang petugas melemparkan sebuah koran harian ke dalam selnya. Sebuah tradisi kejam yang dilakukan para sipir untuk menonton kehancuran mental narapidana kelas atas seperti Aris. Halaman depan koran itu menampilkan foto full page yang sangat tajam. Maya Lazuardi berdiri di atas podium yang didekorasi dengan bunga-bunga lili putih. Di sampingnya berdiri Adrian Grahadi. Mereka berdua memegang skop emas, melakukan groundbreaking untuk proyek Lazuardi Green City, sebuah mega proyek kota mandiri ramah lingkungan yang diprediksi akan menjadi warisan terbesar keluarga Lazuardi. Namun, bukan proyek itu yang membuat napas Aris tercekat, melainkan sebuah lingkaran berlian yang melingkar di jari manis Maya. Judul berita utamanya tertulis dengan huruf kapital yang mencolok, "Kolaborasi bisnis dan hati. Maya Lazuardi dan Adrian Grahadi resmi bertunangan." Aris meremas koran itu hingga sobek. "Harusnya itu aku," bisiknya dengan suara serak. "Harusnya itu uangku, posisiku, kemasyuranku." Ia bangkit berdiri dan mulai menggedor pintu sel besi itu dengan tangan kosong hingga buku jarinya berdarah. "Maya, kau tidak boleh melakukannya. Kau milikku. Aku yang menciptakanmu. Kau hanya wanita daster tanpa aku," teriaknya histeris. Seorang narapidana dari sel sebelah berteriak, "Diam, brengsek. Dia bukan milikmu lagi sejak kau meneriakannya sebagai barang dagangan di pesta itu. Sadarlah, kau sendiri yang menyerahkannya pada Pak Adrian." Kata-kata itu menghantam Aris lebih keras daripada pukulan fisik manapun. "Kau sendiri yang menyerahkannya." Ingatan malam itu kembali terputar seperti kaset rusak. Suara tawanya yang sombong, mikrofon di tangannya, dan ekspresi wajah Maya yang hancur. Aris merosot ke lantai, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Ia baru menyadari bahwa hukuman penjara ini bukan hanya soal jeruji besi, tapi soal menyaksikan orang yang ia injak-injak naik ke puncak dunia, sementara ia terkubur di bawah lumpur. Sementara itu, di kantor pusat Lazuardi Group, suasana sangat kontras. Maya duduk di kursinya, namun kali ini ia tidak tampak tegang. Ada kedamaian di wajahnya. Adrian masuk tanpa membawa dokumen bisnis, melainkan sebuah kotak bludru kecil berisi makan siang yang ia siapkan sendiri. "Kau harus makan, Maya. Proyek Green City ini akan menguras banyak energimu," ucap Adrian lembut. Maya tersenyum, menatap tunangannya itu. "Terima kasih, Adrian. Aku merasa seperti baru mulai bernapas setelah tertahan selama 7 tahun." "Aris sudah mencoba mengajukan banding kemarin," ujar Adrian sambil duduk di hadapannya. Maya mengangkat alisnya sedikit. "Dan ditolak mentah-mentah. Justru jaksa menemukan bukti baru mengenai pencucian uang melalui perusahaan cangkang di luar negeri yang ia buat saat masih bekerja di PT Grahadi. Hakim memutuskan untuk menyita seluruh sisa aset pribadinya, termasuk rumah orang tuanya di desa dan tabungan masa tua yang ia sembunyikan. Dia benar-benar jatuh miskin sekarang, Maya.
Tidak ada Rp1 pun yang tersisa atas namanya. Maya menarik napas panjang. Rumah di desa itu, biarkan saja. Aku akan membelinya dari balai lelang dan memberikannya kepada yayasan yatim piatu. Aku tidak ingin ada jejak Aris yang tersisa, bahkan di tanah kelahirannya. Kabar penyitaan aset itu sampai ke telinga Aris keesokan harinya melalui pengacaranya yang kini bekerja pro bono, cuma-cuma, hanya demi publisitas. Semuanya habis, Aris, ucap pengacara itu dari balik kaca. Rumah, mobil, bahkan simpanan rahasiamu di Swiss sudah dibekukan. Istrimu, maksudku, Ibu Maya, sangat teliti. Dia menutup semua celah yang kau punya. Ibuku, rumah ibuku. Aris bergumam dengan mata kosong. Itu satu-satunya yang aku punya. Sekarang itu milik yayasan sosial, atas nama Maya Lazuardi, pungkas sang pengacara sebelum berdiri dan pergi. Ia tidak mau lagi mengurus klien yang sudah tidak punya masa depan dan tidak punya uang. Kehancuran Aris mencapai puncaknya saat malam perayaan pertunangan Maya dan Adrian disiarkan secara live di televisi nasional sebagai acara amal. Aris dipaksa menontonnya di ruang tengah bersama narapidana lain. Ia melihat Maya tampil Bak Dewi, berbicara dengan penuh kecerdasan tentang masa depan properti Indonesia. Ia melihat Adrian menatap Maya dengan binar mata yang penuh rasa hormat. Sesuatu yang tidak pernah Aris berikan. Tiba-tiba, di layar televisi, Maya memberikan pidato penutupnya. Keberhasilan ini bukan tentang saya sendiri, ucap Maya ke arah kamera, dan bagi Aris, rasanya seolah Maya sedang menatap langsung ke matanya di dalam penjara. Keberhasilan ini adalah tentang melepaskan beban yang salah, meninggalkan orang yang hanya ingin melihat kita jatuh, dan berani melangkah menuju cahaya. Untuk siapapun yang merasa terpuruk hari ini karena dihina atau direndahkan, bangunlah. Karena nilai kalian tidak ditentukan oleh kata-kata orang yang membenci kalian. Aris berteriak kencang, melempar piring plastiknya ke arah televisi. Namun tindakannya hanya memicu tawa ejekan dari narapidana lain. Petugas segera menyeretnya masuk ke sel isolasi gelap karena membuat keributan. Di dalam kegelapan sel isolasi, Aris mulai bicara sendiri. Ia berhalusinasi sedang berada di pesta itu lagi. Ia berteriak, siapa mau tukar istri? Namun kali ini tidak ada yang menyahut. Tidak ada Adrian yang menyelamatkan Maya. Dalam halusinasinya, Maya hanya berdiri di sana, perlahan-lahan memudar, meninggalkannya sendirian di atas panggung yang gelap hingga ia benar-benar lenyap dalam kesunyian. Harta habis, nama baik hancur, keluarga hilang, dan kini, kewarasannya pun menyusul. Aris Wijaya telah menjadi monumen hidup dari sebuah kebodohan narsistik yang tak termaafkan. 6 bulan telah berlalu sejak badai di malam pesta itu. Bagi publik, skandal, tukar istri, telah bergeser menjadi kisah romansa bisnis paling legendaris abad ini. Namun bagi Aris Wijaya, 6 bulan terasa seperti 60 tahun di neraka. Ia tidak lagi berada di sel isolasi, melainkan di bangsal rehabilitasi psikis penjara. Rambutnya telah memutih di beberapa bagian, dan tubuhnya yang dulu atletis kini tampak ringkih. Pagi itu, Aris duduk di sudut bangsal, matanya terpaku pada sebuah majalah lifestyle yang ditinggalkan seseorang di meja makan. Sampulnya menampilkan potret megah. Maya dan Adrian dalam balutan busana pengantin adat Jawa yang sangat mewah. Judulnya tertulis, Pernikahan Abad Ini, Maya Lazuardi dan Adrian Grahadi. Sebuah ide gila muncul di benaknya yang sudah retak. Ia tidak bisa membiarkan pernikahan itu terjadi. Di kepalanya, ia masih yakin bahwa jika ia bisa bertemu Maya sekali saja tanpa ada Adrian di sampingnya, ia bisa meyakinkan Maya untuk kembali. Ia yakin Maya hanya sedang berakting untuk membalas dendam padanya. Dia mencintaiku selama 7 tahun. Cinta tidak bisa hilang begitu saja, gumam Aris. Senyum aneh tersungging di bibirnya. Dengan sisa-sia kecerdikan yang ia gunakan untuk menggelapkan uang perusahaan, Aris mulai merencanakan sesuatu. Ia tahu bahwa 2 hari lagi akan ada pemindahan beberapa narapidana ke rumah sakit luar untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Melalui manipulasi gejala penyakit jantung yang ia pelajari dari buku medis di perpustakaan penjara, Aris berhasil masuk ke dalam daftar tersebut. Hari yang ditentukan tiba.
Saat ambulans penjara terjebak di kemacetan Jakarta yang sedang diguyur hujan deras, Aris melancarkan aksinya. Ia memanfaatkan kelengahan petugas medis yang sedang fokus pada pasien lain, melepaskan borgolnya menggunakan kawat kecil yang ia sembunyikan, dan nekat melompat keluar dari pintu belakang ambulans saat kendaraan itu berhenti di dekat area lampu merah. Dengan baju tahanan yang tertutup jaket curian, Aris berlari menembus hujan. Tujuannya hanya satu, The Grand Palace Hotel, tempat di mana resepsi pernikahan Maya dan Adrian digelar malam ini. Sementara itu, di ballroom hotel, suasana tampak seperti di negeri dongeng. Ribuan bunga segar menghiasi setiap sudut. Aromanya memenuhi ruangan bercampur dengan wangi parfum kelas atas dari para tamu undangan. Maya tampak luar biasa cantik. Gaun pengantinnya yang bertabur kristal Swarovski berkilau indah di bawah lampu chandelier. Adrian berdiri di sampingnya, memegang tangannya dengan protektif. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Namun, di luar hotel, seorang pria lusuh dengan napas tersengal-sengal berhasil menyelinap melalui pintu servis dapur. Aris tahu seluk-beluk hotel ini karena ia dulu sering mengadakan pertemuan bisnis di sini. Dengan wajah yang kotor dan basah, ia mengambil seragam pelayan yang tergantung di ruang ganti karyawan. Lalu dengan berani melangkah menuju area ballroom. Aris berhasil masuk. Ia berdiri di balik pilar besar. Matanya liar mencari sosok Maya. Saat ia melihat Maya sedang berdiri di atas panggung pelaminan, tertawa bersama ayahnya, Gunawan Lazuardi, kemarahan dan kerinduan Aris meledak menjadi satu. Ia tidak tahan lagi. Tanpa memedulikan risiko, Aris keluar dari balik pilar dan berjalan cepat menuju arah panggung. "Maya!" teriaknya. Suaranya yang parau dan pecah membelah kebisingan musik orkestra. Musik berhenti seketika. Ratusan tamu menoleh. Di sana, di tengah kerumunan orang-orang berpakaian formal, berdiri seorang pria dengan seragam pelayan yang kedodoran, wajah yang tirus, dan mata yang tampak tidak waras. Maya membeku. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Aris. Rasa trauma itu kembali untuk sesaat. Namun genggaman tangan Adrian di jemarinya seketika menenangkannya. "Aris?" bisik Maya. Tidak percaya pria itu bisa sampai di sini. Aris mencoba berlari mendekat. Namun para petugas keamanan pribadi Lazuardi Group yang berpakaian preman segera mengepungnya. Sebelum mereka menyentuhnya, Aris berlutut di lantai, menangis meraung-raung. "Maya, batalkan ini semua. Aku minta maaf. Aku salah. Aku mencintaimu. Maya, ayo kita mulai lagi dari nol seperti dulu. Aku tidak butuh uangmu, aku hanya butuh kamu." Teriak Aris sambil mencoba merangkak maju. Adrian melangkah maju satu langkah ke depan Maya, menatap Aris dengan tatapan muak yang mendalam. "Kau tidak tahu malu, Aris. Bahkan setelah kau mencoba menghancurkan keluarganya, kau masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Diam kau. Adrian, kau hanya merebutnya dariku. Maya, lihat aku. Aku suamimu." Aris berteriak histeris. Maya perlahan melepaskan tangan Adrian dan melangkah maju ke pinggir panggung. Ia menatap ke bawah, ke arah pria yang dulu sangat ia cintai namun kini tampak seperti orang asing yang menyedihkan. "Dulu, di tempat seperti ini, kau bertanya pada semua orang, siapa mau tukar istri?" Suara Maya terdengar tenang dan bergema di seluruh ruangan melalui mikrofon yang masih menyala di dekatnya. "Malam itu, kau membuangku seperti sampah di depan semua orang yang mengenalku. Dan sekarang, kau datang memohon padaku untuk kembali." Maya menarik napas panjang. "Kau bilang kau ingin mulai dari nol?" "Tidak, Aris. Tidak ada nol bagi kita. Kau sudah menghabiskan seluruh kesempatanmu dalam 7 tahun pernikahan kita. Malam ini bukan reuni, Aris. Malam ini adalah penegasan bahwa kau benar-benar tidak ada lagi di dalam hidupku." "Maya, tolong." Aris terseduh. Kepalanya tertunduk ke lantai. "Bawa dia pergi." Perintah Maya pada petugas keamanan. "Dan hubungi pihak penjara. Pastikan dia mendapatkan penanganan medis yang layak untuk kondisi kejiwaannya. Aku tidak ingin dia mati. Aku ingin dia hidup lama untuk melihat betapa bahagianya aku tanpa dirinya." Petugas keamanan menyeret Aris keluar dari ballroom. Aris tidak lagi berontak.
Ia tampak seperti raga yang sudah kehilangan jiwa. Saat ia diseret melewati pintu besar, ia sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Adrian merangkul pinggang Maya dan mencium keningnya, sementara para tamu mulai bertepuk tangan, merayakan kekuatan seorang wanita yang berhasil lepas dari belenggu masa lalunya. Pintu tertutup. Cahaya di dalam ballroom menghilang dari pandangan Aris, digantikan oleh lorong hotel yang dingin dan gelap, sama seperti sisa hidup yang akan ia jalani di balik jeruji besi. Reuni yang ia impikan justru menjadi paku terakhir yang mengunci peti mati bagi harapannya. Setahun telah berlalu sejak insiden di malam pernikahan yang menggemparkan itu. Bagi masyarakat, kisah Aris Wijaya kini hanyalah sebuah dongeng peringatan tentang kesombongan pria yang menghancurkan dirinya sendiri. Di dalam sel khusus di rumah sakit jiwa milik lembaga pemasyarakatan, Aris duduk terdiam menatap jendela berjeruji. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya meskipun usianya baru kepala 4. Ia tidak lagi berteriak. Ia tidak lagi marah. Aris menghabiskan hari-harinya dengan menggambar sosok wanita di dinding sel menggunakan potongan kapur. Namun, setiap kali ia selesai menggambar wajah Maya, ia akan segera menghapusnya sambil menangis sesenggukan. Pikirannya terjebak dalam sebuah labirin penyesalan yang tak berujung. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke panggung itu, mendengar suaranya sendiri menawarkan istrinya, dan merasakan dinginnya tatapan Adrian Grahadi. "Pak Aris, ada kiriman lagi," ucap seorang perawat sambil meletakkan sebuah majalah bisnis terbaru di meja kecilnya. Aris tidak menjawab, namun tangannya gemetar meraih majalah itu. Di sampulnya, tampak Maya Lazuardi Grahadi yang sedang menggendong seorang bayi mungil dengan latar belakang taman kota yang hijau, proyek Green City yang telah selesai dibangun. Maya tampak jauh lebih muda, lebih bersinar, dan yang paling menyakitkan bagi Aris, ia tampak benar-benar dicintai. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Maya baru saja dinobatkan sebagai tokoh pengembang paling berpengaruh di Asia. Ia juga mendirikan sebuah yayasan bernama The Golden Soul Foundation, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para istri yang mengalami kekerasan psikis dan finansial dari suami mereka. Aris menutup majalah itu. Ia menyadari bahwa Maya tidak hanya sukses secara materi, tetapi ia telah mengubah rasa sakit yang diberikan Aris menjadi kekuatan untuk menyelamatkan ribuan wanita lainnya. Keberadaan Aris di dunia ini seolah-olah hanya menjadi pupuk pahit yang membuat Maya tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan kuat. Sementara itu, di kediaman mewah keluarga Grahadi, suasana tampak sangat hangat. Adrian baru saja pulang dari kantor dan langsung menghampiri Maya yang sedang berada di teras belakang, menimang putra pertama mereka, kecil Adrian Junior. "Dia baru saja tidur," bisik Maya sambil tersenyum manis saat Adrian mengecup keningnya. Adrian duduk di samping istrinya, memandang ke arah cakrawala kota yang kini dihiasi oleh gedung-gedung ramah lingkungan milik perusahaan mereka. "Aku baru saja mendapat kabar dari lapas, Maya." Aris kondisinya semakin stabil, tapi tim medis bilang dia mengalami amnesia disosiatif. Dia mulai melupakan banyak hal, tapi anehnya, dia terus-menerus menanyakan apakah istrinya sudah memasak air jahe untuknya. Maya terdiam sejenak. Ada secercah rasa iba yang lewat, namun rasa itu segera terkubur oleh ingatan tentang betapa kejamnya pria itu dulu. Biarkan saja dia dengan dunianya. Adrian. Baginya, aku hanyalah daster dan bau bawang. Dia tidak pernah mengenal Maya yang asli. Jadi, biarkan dia mencari bayangan yang dia ciptakan sendiri. Adrian menggenggam tangan Maya erat. "Kau benar. Dia punya dunianya sendiri, dan kita punya dunia kita. Aku sangat bangga padamu, Maya. Bukan karena kau kaya atau hebat dalam bisnis, tapi karena kau memilih untuk tetap menjadi orang baik setelah semua yang kau lalui." Maya menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. "Terima kasih telah menjawab. Aku mau, malam itu, Adrian. Tanpa keberanianmu untuk mempermalukan dirimu sendiri demi menyelamatkanku, aku mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Aku akan menjawab, aku mau, 1000 kali lagi jika itu artinya aku bisa memilikimu," sahut Adrian tulus. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita kecil muncul di surat kabar daerah. Aris Wijaya dinyatakan meninggal dunia karena gagal jantung dalam tidurnya di fasilitas kesehatan lapas.
Tidak ada keluarga yang menjemput jenazahnya. Tidak ada teman kantor yang datang melayat. Pria yang dulu sangat mendewakan status dan pujian itu pergi dalam kesunyian yang paling sunyi. Maya membayar seluruh biaya pemakaman Aris secara anonim. Ia memastikan Aris dimakamkan dengan layak di samping makam ibunya. Namun ia sendiri tidak datang ke pemakaman itu. Baginya, Aris sudah mati sejak malam di panggung itu. Hari ini, Maya berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Ia mengenakan setelan jas yang tegas namun anggun. Ia menatap pantulan dirinya, seorang wanita yang pernah ditawarkan untuk ditukar, seperti barang, namun kini menjadi pemilik dari takdirnya sendiri. Ia mengambil sebuah bingkai foto di mejanya. Bukan foto keberhasilan bisnisnya, melainkan foto dirinya saat masih mengenakan daster di dapur lama Aris, yang ia ambil diam-diam sebagai pengingat. Di bawah foto itu, ia menuliskan sebuah kalimat kecil, "Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan hargamu." Maya keluar dari ruangannya dengan langkah mantap. Di luar, Adrian sudah menunggunya dengan senyum yang selalu membuatnya merasa aman. Mereka berjalan beriringan menuju masa depan yang cerah, meninggalkan debu-debu masa lalu yang telah tertiup angin. Siapa yang mau tukar istri? Aris pernah bertanya. Dan jawabannya adalah, tidak ada yang bisa menukar Maya Lazuardi, karena ia adalah permata yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tahu cara menghargai cahaya, bukan mereka yang hanya ingin menguasai kilaunya. Tamat.